Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Kendari hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami tampilkan kembali 3 topik utama hari ini. Beredar video menghilangkan rasa jenuh 6 orang pasien positif COVID-19 melakukan senam bersama di dalam ruang isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari. Lakukan instruksi Majelis Ulama Indonesia terhadap sterilisasi tempat ibadah jelang Ramadan. Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyemprotan terhadap masjid yang ada di Kota Kendari. Dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah, para Serikandi tenaga medis Bidokes Polda Sultra di Rumah Sakit Bayangkara Kendari menangani pasien COVID-19 tetap terlihat semangat. Merawat serta menangani pasien COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit tidaklah mudah oleh sebagian tenaga medis. Terlebih para perawat Serikandi ini yang harus rela meninggalkan anak dan keluarga dalam waktu yang tidak menentu. Hal inilah yang dilakukan oleh para perawat Serikandi Bidokes Polda Sultra yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Seakan tak kenal lelah, mereka tetap semangat berjibaku dengan para pasien COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit. Meski pernah sempat dikucilkan oleh sebagian kalangan, baik teman maupun para tetangga, namun para perawat ini tetap menjalankan profesinya demi keselamatan masyarakat. Pertama kali menangani COVID ini, ada hal yang lucu, ada juga yang sedih. Ketika kami menggunakan APD lengkap, itu ada rasa pasrah di dalam, ada kesedihan juga di dalam, takut kalau kami itu terpapar. Tapi terus terang saya sebagai perawat, saya semangat karena menjemput pasien ini yang lagi stres, yang tekanan pikirannya mungkin dia pikiran sudah mau mati setelah pemeriksaan dinyatakan positif swab ini. Tapi kami tetap memberikan semangat sepanjang jalan, ya tetap anak, suami tetap kami ingat. Tapi latar belakang kami adalah perawat, jadi kami tetap harus melaksanakan tugas apapun yang terjadi. Tapi tetap kami minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih banyak dukanya sih, karena kita dijauhi oleh teman-teman. Sebenarnya mereka tidak perlu menjauh, karena kami melayani pasien dan merawatnya itu menggunakan APD lengkap. Insya Allah meminimal penularan ini virus COVID. Untuk keluarga mungkin ada ya rasa was-was, karena kami ibu-ibu pasti punya anak. Takutnya nanti penularannya ke anak atau ke suami yang memang bukan profesi sebagai kesehatan. Tapi dengan cara memberikan edukasi. Dengan penuh ketulusan, para perawat Serikandi Rumah Sakit Bayangkara setia merawat hingga menemani pasien di ruang isolasi, sembari menghibur pasien agar selalu optimis untuk segera sembuh dari wabah virus corona. Anja Muhammad melaporkan dari Kendari. Sebanyak 200 paket sembako yang berisi beras, minyak, gula, dan telur dibagikan gratis kepada para penggali kubur di tempat pemakaman umum TPU Kelurahan Ponggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Penyaluran menyasar pada mereka yang berprofesi sebagai penggali kubur. Ini sebagai bentuk apresiasi dan peduli mengingat peran mereka sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Di mana mengingat pandemi corona telah berdampak pada perekonomian mereka akibat pemberlakuan sosial yang menyebabkan pendapatan masyarakat kurang mampu menjadi menurun. 200 paket. Itu sasarannya apa saja Pak? Dan sistem distribusinya seperti apa? Distribusinya ke ini yang mobile nanti itu. Lalu ke pemulung tadi ya, target-target sama itu penggali kubur. Lalu mungkin ada yang di pinggir-pinggir jalan yang kurang, kita rasa kurang mampu, itu kita. Selain itu, pembagian sembako juga dilakukan pada para pemulung yang berada di beberapa ruas jalan utama Kota Kendari. Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi kesulitan ekonomi akibat wabah virus corona.
Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Penundaan sampai itu diwajibkan. Antisipasi penyebaran virus corona, Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Puatu Kota Kendari saat ini menunda akad nikah yang telah melakukan pendaftaran. Pada masa darurat COVID-19 ini, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020 saja. Sementara pendaftar tanggal 1 April 2020 hingga ke atas pihaknya tidak melayani lagi. Untuk pelaksanaan akad nikah yang telah mendaftar sebelum tanggal 1 April ke bawah, pihak KUA mengarahkan pelaksanaan akad nikah di kantor KUA, tapi apabila ada yang melakukan akad nikah di rumah, diminta dengan jumlah peserta terbatas, yaitu di bawah 10 orang. Sesuai aturan yang dari Irjen itu yang mendaftar di bawah tanggal 1 April. Di atas tanggal 1 April yang mendaftar itu kami tidak melayani. Nah, sehingga untuk bulan ini pendaftaran sama sekali minus. Tidak ada apa bulan ini, Pak? Tidak ada yang mendaftar untuk bulan ini. Adapun yang datang kami arahkan nanti dikondisikan karena belum ada perintah dari atas. Untuk diketahui, aturan tersebut dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah COVID-19 dan ia berharap kebijakan tersebut dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hardiono melaporkan dari Kendari. Inilah suasana dalam kapal motor rute penyeberangan Wakatobi Kendari yang memuat kima atau salah satu biota laut yang dilindungi undang-undang. Biota laut itu telah dikeringkan dan dikemas dalam 7 box besar dengan berat 207 kg yang diduga akan diselundupkan. Penyeludupan ini digagalkan berawal dari informasi Balai TN Wakatobi bahwa terdapat kima kering yang telah dimuat oleh kapal Napoleon dari Pelabuhan Wanci menuju Pelabuhan Kendari. Atas informasi itu, tim patroli BKSDA Kendari langsung melakukan penindakan. Kima kering yang berasal dari Kabupaten Wakatobi. Informasi yang didapat oleh tim BKSDA Sulawesi Tenggara ini berawal dari Balai Taman Nasional Wakatobi yang menginformasikan bahwa ada biota laut kima kering yang dibawa dari Wakatobi menuju Pelabuhan Kendari. Berawal dari informasi itu melalui perintah dari arahan dan perintah oleh Bapak Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara untuk segera membentuk tim patroli peredaran tumbuhan satwa liar di Pelabuhan Kota Kendari. Tim BKSDA selanjutnya melakukan interogasi terhadap awak kapal KM Napoleon, namun ABK kapal mengaku tidak mengetahui siapa pemiliknya. Satwa dilindungi ini langsung diamankan dari pelabuhan ke kantor BKSDA Sultra untuk dilakukan identifikasi dan proses penyelidikan lebih lanjut. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Natalia dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, ma'aripo.